Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kire KBM untuk melanjutkan belajar bahasa Korea, EPS Topik khususnya. Akhirnya kita sampai di modul buku 60 bab. Yang kemarin kita sudah menyelesaikan 50 bab itu di playlist channel ini ada. Sekarang kita masuk modul 60 bab. Banyak yang request tapi baru sekarang sempat dibuatkan videonya. Dan untuk modul ini kita langsung mulai dari bab 6 karena bab 1 sampai bab 5 itu hanya pengenalan huruf ya. Nama huruf, bunyi huruf dan sedikit ungkapan-ungkapan salam gitu. Seharusnya kalau sudah masuk modul ini kalian sudah paham mengenai huruf-huruf, baca tulis sudah lancar, kosakata pun perbendaharaannya sudah banyak. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi ya. Kita langsung mulai bab 6-nya di buku modul 60 bab. 6과 저는 투안입니다. Oke, 저는 tuan입니다. Nah, ini bab 6 masih simple ya, masih sangat-sangat simple. Banyak sekali materi yang diulang nanti, tapi nggak apa-apa, tetap kita ulas untuk semakin memperkuat ilmu yang kalian punya. 저는 tuan입니다. Saya adalah tuan. Di sini ada penjelasan 학습 안에 materi pembelajarannya itu ada. Yang pertama target pembelajaran memperkenalkan diri atau jagisoge. Tata bahasanya ada imnida, imnika. Nah, ini bentuk dasar sekali ya, adalah dan apakah. Kosakatanya negara dan pekerjaan, info budayanya etika salam. Etika salam pun sudah pernah kita bahas di buku modul 50 bab. Nanti kita fokusnya di percakapan atau dehwanya. Seperti di modul 50 bab kita bahas dehwa 1 dan 2. Tapi kalau di sini kita nggak bahas yonsop, bahasnya munbob atau tata bahasa atau grammar, rumus-rumus bahasa gampangnya ya. Di bab-bab awal 6 sampai 25 30 mungkin masih sederhana. Nanti kita ketemu yang agak berat di bab 40 ke atas. Yuk kita ke dehwa 1. Kita dengarkan dulu percakapan antara Minsu dengan Tuan. 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. Iya, sudah kita dengarkan bagaimana di telinga terdengar lebih sopan, lebih empuk atau lebih mudah dipahami dibanding modul 50 bab betul. Masih pelan karena masih pelan di awal-awal ya. Yuk kita bahas Minsu dan Tuan. Minsu, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, selamat pagi, siang, sore. Di sini ada penjelasannya. Annyeonghaseyo. Ini bisa diucapkan kapan saja tanpa memperhatikan pagi, siang, sore atau malam. Ucapan salam ya. 저는, saya 리민수입니다. Saya adalah Liminsu. Nah, ini kata Jo di sini ada penjelasan juga. Jo saya. Kata ganti orang pertama tunggal yang menunjukkan rasa merendahkan diri dari lawan bicara. Maksudnya untuk sopan ya, untuk kita lebih menghargai lawan bicara, sopan. Bahasa sopan. Nanti setiap dehwa ini percakapan nanti ada penjelasan terpisah seperti ini. Ini nanti sangat bermanfaat, maksudnya sangat berguna ilmu-ilmu yang ada di sini. Kita lanjut. Tuan balas menjawab sayang. Anjir. Tuan balas menjawab salam. Annyeonghaseyo. Selamat pagi misal gitu ya, selamat pagi. 저는 tuan입니다. Saya adalah tuan. Ya, ini Jo dipakai lagi sama-sama sopan karena baru pertama kali ketemu. 저는 Vietnam saram입니다. 저는 saya, Vietnam, saram orang, imnida adalah. Saya adalah orang Vietnam. Hanya sebatas itu percakapannya karena baru benar-benar mulai buku modulnya. Masih sangat simpel dan mudah dipahami. Oke, tapi jangan terlena ya, karena kadang yang dianggap mudah sepele justru yang kadang bikin kita terjatuh.
Di bab ini kita kenalan sama negara. Negara di sini banyak yang bekerja di Korea Selatan khususnya. Di modul 50 bab juga sudah ada. Kita skip ya. Kita ke Munpopnya. Nah, nanti setiap bab ada seperti ini. Munpop, tata bahasa 1, Munpop 1. Di sini kita ke kata imnida. Imnida digunakan pada situasi formal dan biasanya merupakan predikat kalimat yang menunjukkan informasi subjek. Imnida ditempelkan di belakang kata benda yang juga punya fungsi meninggikan lawan bicara. Seperti yang dipakai tadi dalam Dehwa, imnida diartikan adalah. Sebagai contoh seperti ini. 저는 한국 사람 입니다. Nah, kata imnida di sini adalah. 저는 한국 사람입니다. Saya adalah orang Korea. 저는 민수입니다. Saya adalah. Ini adalah minsu. Seperti itu. Saya yakin kalian sudah paham. Kita lanjut. Di Dehwa I, percakapan 2. Nah, di sini Dehwa I. Sebelum mulai, seperti biasa, dengarkan dulu listeningnya. 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Oke, sudah. Kita segera bongkar saja. Percakapan antara Tuan dengan siapa ini? Junggu. Tuan dengan Junggu. 저는 주안입니다. Saya adalah Tuan. Dibalas, 어느 나라 사람입니까? 어느, nah di sini dijelaskan. Nah, kita bahas. 어느 dalam kurung yang mana? Mana? 어느 ditambah kata benda digunakan ketika menanyakan sesuatu di antara beberapa objek atau pilihan. Di sini kita sebagai contoh kan negara tadi ya. Negara kan ada banyak. Nah, dari beberapa negara itu yang ditanyakan adalah salah satu. 어느 나라, negara mana? Karena negara ada banyak seperti itu ya. Negara mana? 어느 나라 사람입니까? Kalau ikut arti terjemahan di sini Anda berasal dari mana? Tapi jangan kayak gini ya. Diartikan secara ini saja, tekstual kayak gini. 사람입니까? orang, nara negara, ono mana? Berarti orang negara mana kayak gitu ya. Orang negara mana, atau lebih sopannya Anda berasal dari mana, itu perubahan saja. Dijawab Vietnam 사람입니다. Adalah orang Vietnam. Orang Vietnam, saya orang Vietnam. 학생입니까? 학생 itu murid, siswa, pelajar. Imnika ini apakah pelajar, apakah siswa, apakah murid? Dijawab anio. Ini dikasih tanda merah berarti penjelasan di sini. Anio artinya bukan atau tidak. Kata yang mengandung arti negatif dari suatu kenyataan, artinya bukan atau tidak. Biasanya di awal kalimat ya. Bentuk informal atau bentuk biasanya itu anio. Kalau nanti udah masuk bahasa Arab ani gitu ya. Oke. Dehwanya juga ini masih sangat pendek. Saya rasa kalian paham, tapi pelan-pelan aja. Yang belum paham, yang benar-benar masih pemula, pelan-pelan saja. Diulang, di pause gitu ya. Kita langsung menuju ke Munpop. Ini kosakatanya mengenai kata benda. Munpop imnika. Nah, kalau tadi yang Munpop 1 imnida, sekarang imnika. Perbedaannya terdapat di kata ini, ka dan da. Imnika adalah bentuk tanya dari imnida. Itu tadi dijelaskan. Yang digunakan pada kalimat tanya sama seperti imnida. Imnika digunakan pada situasi formal untuk meninggikan lawan bicara. Untuk sopan. Untuk bahasa yang lebih sopan, lebih halus gitu ya. Contoh di sini. 어느 나라 사람입니까? Orang negara mana gitu ya. 저는 베트남 사람입니다. Jika pertanyaannya imnika dijawab imnida seperti itu. Terus 회사원입니까? 회사원 itu karyawan atau pegawai perusahaan.
Apakah Anda pegawai perusahaan? Mengikuti ini ya. Dijawab ne. Ne itu juga bentuk sopan. Kalau bentuk akrabnya itu ye gitu ya. Ne, ya. 회사원입니다. Ya, saya adalah pegawai perusahaan. Seperti itu saja untuk pembukaan modul ini di bab 6 ya. Berhubung ini materinya masih singkat, jadi saya berani langsung 2 dehwa dan 2 munbob. Nanti kalau yang sudah panjang, saya nggak berani, nanti videonya kelamaan. Jadi nanti dibikin part, misalkan bab 40 part 1, bab 40 part 2 kayak gitu ya. Karena nanti semakin ke sana pembahasannya semakin jelimet atau lebih rumit dan panjang. Seperti itu saja. Di awal modul ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau request tentang apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Share kepada teman yang membutuhkan untuk menghadapi tes EPS Topik di 2023. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.